Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang function ya. Nah, untuk struktur function sendiri adalah ya sekumpulan perintah yang dikumpulkan dalam satu fungsi ya. Terus jika kita membutuhkan perintah-perintah pemrograman tersebut, kita cukup panggil nama fungsinya apa. Ya, sekali lagi, function adalah kumpulan dari beberapa perintah yang dikumpulkan dalam satu fungsi. Ya, nanti suatu waktu kita bisa panggil fungsi tersebut kalau kita membutuhkan pemrograman tersebut, perintah-perintah tersebut. Oke, langsung saja kita contohkan. Ya, kita awali dengan PHP. Nah, terus functionnya apa? Untuk mengawali function, kita awali dengan function ya. Ini. Terus nama functionnya apa? Contoh di sini nama fungsinya garis ya, garis. Nah, ini ya contoh di sini ada tampilan echo. Ini kita bikin garis seperti ini ya, contoh. Nah, kita kasih BR di sini, BR. Oke, kita simpan. Nah, contoh di dalam function ini kita udah bikin function, nama fungsinya garis tanpa parameter. Nah, di dalam kurung ini kosongkan dulu. Nah, tanpa parameter, terus di sini kita ada perintah echo menampilkan ini. Nah, sewaktu-waktu kita membutuhkan ini, ya garis ini kita cukup panggil aja di sini garis, ya garis, simpan, lihat hasilnya ya. Localhost latihan function .php. Nah, garis ya ada. Terus kita butuh lagi contoh, butuh di baris keberapa, kita pengen garis lagi, ada garis lagi. Nah, kita cukup panggil aja garisnya. Nah, berarti garisnya ada dua kan, kita butuh lagi ada garis lagi, panggil aja garisnya ya. Jadi otomatis ada 3 ya. Nah, jadi untuk ini pemanggilan function itu cukup nama functionnya aja ya, garis. Gak usah di sini kalian ketikkan function ya, gak usah. Ataupun kalian di sini pakai echo, gak usah karena di sini udah ada echo ya untuk menampilkannya. Yaitu ya memudahkan kita dalam pemanggilan ketika membutuhkan script tersebut ya. Anggap saja contoh ya, kalau kita tanpa function kita butuh garis ini. Contoh di sini saya ini hapus saja dulu ya. Hapus saja dulu. Contoh di sini kita panggil bikin echo, terus bikin garis ya. Nah, terus di sini kasih BR. Nah, di sini kita butuh lagi garis. Di baris keberapa kan garisnya ya? Berapa terus ini. Nah, contoh ya, contoh di bawah aja. Contoh echo garis seperti ini. Nah, ketika kita bikin garis seperti ini, ada jaminan nggak garis ini sama dengan garis yang di atas ya? Dan kita coba jalankan ya. Nah, nggak ada sama ya kan, nggak ada jaminan garis yang di bawah sama dengan garis yang di atas. Nah, supaya sama, nah berarti kita bikin aja function. Nah, itu ya kelebihan dari kalau kita bikin function. Nah, ini juga function nanti akan dibutuhkan ketika kalian mempelajari pemrograman framework PHP ya. Sangat-sangat nanti pokoknya banyak menemukan function-function gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan function. Nah, function sendiri ada yang pakai parameter, ada yang tidak pakai parameter. Contoh ini tidak pakai parameter ya. Ini tidak pakai parameter. Nah, kalau yang pakai parameter, contoh di sini kita bikin function untuk perhitungan jumlah ya. Contoh jumlah di sini variabel A dan variabel B ya. Kita ada parameter. Nah, ini yang membedakan function yang pakai parameter yang tanpa parameter. Nah, jadi sebabkan di sininya ada variabel, itu parameter ya. Di dalam kurungnya ada variabel-variabel. Di sini ada 2 variabel dipisahkan sama koma, berarti ada 2 parameter. Ya, terus ini di sini kita akan menggunakan variabel ini, parameter ini, berarti variabel C sama dengan variabel A ditambah variabel B ya. Terus di sini pakai echo variabel C ya, simpan. Kita lihat hasilnya. Maaf, panggil ya, kita panggil namanya jumlah ya, jumlah.
Fungsinya kita panggil, simpan, lihat hasilnya. Terus maaf apa? Oh, jumlah kan dia. Di sini kan jumlah ada parameter. Nah, berarti kita isi. Ya, berarti 3 sama 4. Nah, berarti si variabel ini nilainya adalah variabel A ini nilainya adalah 3, variabel B ini nilainya adalah 4. Nanti akan dihitung di sini, nanti akan ditampilkan. Simpan, lihat hasilnya. Nah, jadi 7. Ya, jadi 7. Nah, kita butuh lagi di sini, contoh butuh lagi di mana? Di bawah contoh. Ya, di bawah di sini ada 5, ada 6. Nah, berarti ada 11 ya. Nah, ada 11 kan? Ini. Nah, jadi seperti itu untuk function. Nah, jadi ada ini yang tanpa parameter dan ada yang pakai parameter. Terserah mau berapa parameternya. Nah, kalau di sini ada 3 parameter, pastikan di sini kalian kasih 3 nilainya. Ya. Gitu. Nah, terus yang parameter sendiri ada function ada 2, ada yang prosedural, ada yang fungsional. Kalau yang prosedural, nah ini prosedural secara struktur, ya, tidak mengembalikan nilai, ya. Contoh kalau yang fungsional, si function ini akan mengembalikan nilai. Nah, cirinya bedanya yang fungsional yang sama yang prosedural. Kalau yang fungsional seperti ini contohnya dari nature, tapi kalau yang fungsional diawali dengan return, ya. Jadi sekali lagi kalau yang prosedural tanpa ada return di sini. Tapi kalau yang fungsional ada return di sini. Berarti si jumlah function jumlah ini mempunyai nilai. Nilainya apa? Variabel C. Ya. Kalau yang tadi si function jumlah tidak mempunyai nilai. Ya, karena sifatnya prosedural. Ya, cuma menjalankan script terus menampilkan. Tapi kalau yang ini mengembalikan nilai, berarti si jumlah ini memberikan nilai variabel C. Nah, untuk memanggilnya gimana? Nah, di sini pakai echo jumlah. Nah, kalau yang fungsional ya, echo jumlah begini. Tapi kalau yang tadi prosedural, gak usah pakai echo karena sudah ada di echo di sini. Terus maaf, jumlahnya dikasih nilai ya. 3 sama 4 contoh. Nah, 7. Nah, ini yang dikatakan fungsional function ya. Nah, gitu. Nah, kalau di sininya kalian returnnya A, ya returnnya A, berarti yang tampil apa? Ketika 3 dan 4, berarti yang tampil adalah 3 karena yang dikembalikan nilainya adalah variabel A. Variabel A nilainya berapa? Dari sini kan berarti 3 nilainya. Nah, seperti ini. Ya, echo jumlah. Nah, itu adalah contoh dari function ya. Ada lagi function, ada yang tanpa parameter, ada yang pakai parameter yang diisi dengan variabel-variabelnya. Terus function juga ada yang prosedural, ada yang fungsional. Ya, ini juga prosedural yang garis. Ya, karena tidak ada return mengembalikan nilai. Kalau sekiranya kayak ini enak bisa diolah kembali ya, contoh seperti ini, echo 3 tambah, nah gini ya, berarti ini C ya, berarti hasilnya berapa? 10. Tapi kalau yang kita di sini pakai echo ya, echo bisa nggak menjumlahkan di 73 kan ya, di 73 karena ininya 7, ini 3 jadi menggabungkan ya, echo sama echo, string sama string. Tapi kalau di sini return, nah ini bisa diolah kembali ya, ini bisa diolah kembali si nilai ini ya. Nah, ini jadi 10 kan, 3 tambah berapa? Tambah nilai C, nilai C tadi apa? 7. 3 tambah 7 berarti 10. Nah, kalau di sini echo berarti string ketemu string ya. Jadi si plus ini bukan untuk menjumlahkan, tapi untuk menggabungkan, ya, untuk menyatukan. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari function, ya, function. Nah, sebenarnya untuk function ini seperti kalian kemarin iset, terus ada apa lagi, array. Ini juga function yang bawaan dari PHP, ya. Terus apa lagi? Set
Set array juga ini function ya. Function seperti kemarin, expose juga function. Apalagi yang kalian kemarin praktekkan, ya. Pokoknya yang warna biru, yang setelah ada nama ini, terus ada buka kurung tutup, itu function. Ya, if juga sebenarnya function dari PHP. Ya. Nah, ini function dari PHP ya. Ini jadi kita juga bisa membuat function sendiri ya, seperti ini cara membuat function sendiri. Ya. Contoh kita bikin function apa untuk membuat huruf ya, membuat huruf sesuai dengan rumus kita. Contoh nama function text ya, nama function text. Terus teksnya apa, nanti diisi dengan di sini teksnya apa, terus warnanya apa, terus ukurannya berapa, ukuran, terus stylenya apa ya, stylenya. Nah, stylenya apa. Nah, itu di sini kita bikin contoh echo variable font, tag font ya, tag font color. Nah, colornya ngambil dari variabel itu tersebut ya, contoh variabel warna. Nah, terus ada lagi ini teks ya, teks. Nah, terus ada lagi ukuran font size ya, font size karena ukurannya ngambil dari variabel ukuran. Terus ada lagi style yang ngambil dari variabel style nantinya is variabel style. Nah, terus di sininya kita tutup. Nah, di sini baru kita isikan teksnya apa kan, mengambil dari variabel teks ya. Kita tutup fontnya. Nah, contoh kita bikin instruksi seperti ini ya. Nah, terus kita ingin menampilkan teks ya, menampilkan teks. Jadi kita tinggal panggil aja teks ya, teks gini ya. Teks warnanya apa? Teksnya apa? Contoh 11 RVL 1. Ya, warnanya contoh warnanya red. Ukurannya kan sesuai kan, sesuai ya. Teksnya ini warnanya red, ukurannya contoh 12, stylenya contoh Calibri ya, Calibri. Seperti ini. Nanti akan muncul. Nah, 11 RPL 1 ini kan sesuai dengan rumus yang ada, yang kita bikin apa instruksinya di sini, perintah-perintahnya. Nah, kita tinggal panggil aja ya. Jika perlu lagi kita bikin apa tag font color ya kan. Ada lagi di bawah ya. Kalau ini kan singkat ya. Tag warnanya apa, teksnya apa, warnanya apa, ukurannya apa, stylenya apa kan, seperti itu. Ya. Keuntungan dari function. Dan untuk function sendiri contoh di sini ya, ini scriptnya di sini, terus kalian menyimpan ini di bawah ini. Nah, di bawah ini error enggak? Ya, enggak akan error ya. Enggak akan error. Mana echo-nya kelewat ya, maaf. Echo yang mana sih? Echo, oh ini nih. Ada ini nih. Oke, kita jalankan. Nah, enggak akan error kan, walaupun perintah ini di sini, terus ini ini jumlahnya di sini. Ya kan Pak, kan untuk pemrograman dibaca dari atas ke bawah. Sedangkan jumlah sama teks kan belum ada di atas Pak, adanya di bawah. Kenapa berhasil? Nah, yang namanya pemrograman PHP membaca dulu function. Jadi kira-kira ada function apa saja sih di dalam file ini sebelum memproses yang ini, ya. Sebelum memproses ini si file PHP akan membaca dulu terlebih dahulu, awal-awalnya ya, membaca dulu ada apa saja sih function-function yang ada di dalam PHP. Jadi menjalankan dulu function-function yang ada di dalam PHP ini. Nah, terakhir baru menjalankan yang ini. Ya. Jadi seperti itu untuk function yang ada di dalam PHP. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan tinggal kalian baca aja, pahamnya lagi untuk pemrograman PHP yang materinya tentang function. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tinggal komentar saja di e-learning ataupun langsung aja japri ke Bapak ya. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.